Ya, lagi dan lagi kapal tenggelam di perairan bumi Indonesia. Dan kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah tadi kita mendengarkan keterangan langsung dari Pak Syamsur Ridwan selaku Kapolres Selayar, Sulawesi Selatan. Dan kini kita akan berbincang dengan Pak Rendy Lamajido selaku anggota Komisi 5 DPR RI. Halo Pak Rendy, apa kabar? Alhamdulillah, bagus. Baik, Pak Rendy, sejauh ini apakah pihak dari DPR RI telah memanggil dari pihak Kementerian Perhubungan terkait, karena ini sudah ada 2 kapal yang tenggelam di Danau Toba dan juga di Selayar, Sulawesi Selatan. Ya, sementara ini kita lagi dengan Pak Dirjen Darat dan Kementerian Perhubungan masih alot ini pembicaraan masalah tragedi ini. Ada barangkali hal-hal yang perlu kami sampaikan bahwa di sini kurangnya law enforcement, ada penegakan hukum terhadap undang-undang pelayaran itu sendiri. Baik. Kalau kita lihat bahwa regulasi di Indonesia ini cukup bagus. Yeah. Kita sudah mengacu kepada undang-undang yang ditetapkan oleh AIMO, sehingga apapun bentuknya sebenarnya pelayaran kita sudah safety, sudah aman. Cuma penegakan hukum di bawah dan pengawasan ini yang tidak ada yang belum dilaksanakan secara bagus atau istilahnya lemah sekali. Sehingga yang pertama adalah masalah kalau kejadian kandas ini menyangkut masalah nahkoda yang sehingga mungkin kapal ini terguruskan oleh angin. Saya kira sekarang ini sudah tidak ada masalah lagi. BMKG itu sudah mengeluarkan setiap 3 jam. 3 jam situasi kondisi cuaca yang ada di daerah itu. Sehingga menurut saya ini peranan dari bandar. Setiap bandar adalah yang merupakan otoritas dari yang memberangkatkan kapal itu atau yang menerima kapal itu. Baik. Baik, Pak Rendy, sejauh ini seperti apa nih pengamatan teman-teman di Komisi 5 DPR RI? Pasti kan dapat informasi juga dari lapangan terkait kronologis maupun sebab dan akibat tenggelam. Teman-teman di Komisi 5 menyayangkan ya bahwa ini berurutan, kenapa terjadi berurutan ya? Dengan tidak jauh jaraknya. Antisipasi sama sekali. Begitu Danau Toba terjadi, ini sekarang lagi terjadi di Selayar. Seharusnya dengan terjadinya satu kejadian ini merupakan satu pelajaran buat kita semua. Sehingga ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam dunia pelayaran kita, khususnya di penyeberangan ini untuk PRI ini. Ini harus ada sesuatu yang harus kita benahi bersama-sama. Sementara regulasinya bagus, menurut saya lemah dalam pengawasannya. Lemah dalam pengawasan. Law enforcement atau penegakan hukum yang sangat lemah. Selain itu faktor apa lagi yang sehingga menyebabkan kejadian ini terulang kembali? Saya kira yang kedua, kita semua tahu bahwa kapal yang biasanya dipakai itu sudah berumur ya. Tapi kita tidak pernah mengantisipasi daripada keadaan kapal itu. Ini juga menjadi masalah. Seperti ada beberapa kapal yang saya pernah mengecek ke lapangan, ada beberapa kapal yang ternyata alarmnya tidak berfungsi, juga pompa airnya tidak berfungsi. Ditambah lagi life jacketnya yang kurang, tidak sesuai. Ada kapal itu hanya memuat penumpang hanya 50 orang, ternyata ada 150 orang. Over capacity. Life jacketnya, pelampungnya atau life jacketnya itu hanya 50. Kalau 150 berarti ada penumpang 100 yang tidak punya pelampung. Nah, ini semua yang harus kita tegakkan, bahwa kalau memang kapal itu diperuntukkan untuk 50 penumpang ya harus 50 penumpang, dan life jacketnya juga harus 50. Jangan kapal itu hanya diprioritaskan 50, ternyata penumpangnya 150, life jacketnya tetap 50. Nah ini sesuatu yang sudah terbiasa di Indonesia, ini yang harus dirubah. Sehingga menurut saya pengawasannya harus ketat. Belum lagi kapal ini, struktur kapal ini, artinya kapal ini dipergunakan untuk ombak 2 meter. Tiba-tiba ombak yang kemarin itu lebih dari 2 meter, ya pasti masuk air. Nah, jadi masalah pompa air yang ada di dalam juga tidak berfungsi, harusnya berfungsi. Begitu air masuk, pompa ini jalan. Nah, ini semua yang tidak dicek menurut saya, tidak mengalami pengecekan secara akurat. Yang menurut saya ini lemahnya pengawasan kita semua. Bupati di Selayar mengatakan KM Lestari Maju telah beroperasi di wilayah kerjanya pada 2016. Namun saya akan bertanya terkait seperti apa nih pandangan DPR dan pengamatan DPR terkait proses evakuasi yang terakhir kita mendapatkan informasinya 35 orang korban meninggal dunia. Kalau menurut saya ini lamban. Kalau kita melihat sepintas ya, ini kan belum jauh dari pelabuhan ya, masih jauh dari daratan.
saya melihat ini lamban dalam. Yang lambat nih siapa, Pak Redi? Saya kira yang saya mengutus kepada Basarnas. Baik. Sementara kan kita ini memacu Basarnas sebagai salah satu institusi lembaga yang mampu untuk melakukan pertolongan secara cepat. Iya. Nah, tapi saya melihat Basarnas tidak muncul dalam persoalan ini. Baik. Nah, ini juga saya akan bertanyakan ke Basarnas. Yang kedua, saya juga meragukan apakah nakoda ini, kenapa nakoda ini bisa kandas? Persoalan kandas itu kan luar biasa menurut saya. Kalau memang kapal itu sudah terjadi kebocoran, baru nakoda itu bawa ke daerah dangkal, mungkin saja. Nah, inilah pengawasan yang menurut saya lemah untuk ini. Saya mohon kepada Pak Menteri Kementerian Perhubungan, baik Dirjen Darat maupun Dirjen Laut, mari sama-sama kita lakukan ketat dalam undang-undang yang sudah kita lahirkan, sehingga di kemudian hari tidak ada lagi korban yang seperti ini. Baik, terima kasih banyak Pak Reni Lamajido selaku anggota Komisi 5 DPR RI, dan semoga rapat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dapat berjalan dengan lancar dan menemukan solusi yang terbaik khususnya bagi rakyat Indonesia. Ya pemirsa, nantinya kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi terbaru dan menarik lainnya, namun tetaplah bersama kami di Newsroom.